Selamat datang pada video penjelasan prosedur tata berperkara di Pengadilan Agama Masohi. Sebelum memulai proses berperkara, pihak penggugat atau pemohon wajib memenuhi syarat formil perkara, yang dimana dapat dilihat secara lengkap di link berikut. Untuk penyusunan dokumen surat gugatan, atau permohonan yang merupakan syarat utama pengajuan perkara, penggugat atau pemohon dapat meminta bantuan pada bagian Posbakum atau Pos Bantuan Hukum untuk menyusun surat gugatan atau permohonan, atau juga dapat melakukan sendiri pada bagian pojok gugatan mandiri. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama Masohi menggunakan sistem pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, yaitu terdiri dari layanan informasi dan pengaduan, layanan pendaftaran perkara, layanan pembayaran, dan layanan penyerahan produk pengadilan. Untuk memastikan pelaksanaan pendaftaran perkara dilakukan secara efisien, petugas layanan informasi akan memberikan penjelasan lebih lanjut dan mendalam mengenai perkara yang akan diajukan, sehingga memudahkan para pencari keadilan dalam pelaksanaan pendaftaran perkara. Petugas layanan informasi juga merangkap sebagai petugas layanan pengaduan, sehingga jika para pencari keadilan merasa diperlakukan tidak tepat atau terjadi suatu kegiatan yang tidak profesional dan tidak berintegritas dilakukan oleh pegawai pengadilan, maka para pencari keadilan dapat melakukan pengaduan pada bagian layanan informasi dan pengaduan. Setelah memenuhi segala syarat formil, penggugat atau pemohon dapat menyerahkan berkas gugatan atau permohonan kepada petugas pendaftaran untuk memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa atau checklist. Petugas pendaftaran kemudian akan memberikan penjelasan mengenai informasi perkara dan menaksir jumlah biaya perkara dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Jumlah pihak yang berperkara. B. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak. C. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak. D. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat melalui uang panjar biaya perkara. Setelah menaksir biaya, petugas pendaftaran akan memberikan surat kuasa untuk membayar atau SKUM dan mengembalikan berkas kepada pemohon atau penggugat dan meminta pemohon atau penggugat untuk meneruskan ke bagian layanan pembayaran dan mengonfirmasi pembayaran melalui bank. Setelah melakukan pembayaran, penggugat atau pemohon wajib menginformasikan pembayaran kepada kasir dengan menunjukkan bukti pembayaran dan surat kuasa untuk membayar. Kasir kemudian menyerahkan satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat atau pemohon agar didaftarkan di bagian layanan pendaftaran. Apabila penggugat atau pemohon tidak dapat melunasi pembayaran perkara, penggugat atau pemohon dapat mengajukan permohonan prodeo atau hak perkara cuma-cuma, yang dimana dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau lurah dan diketahui oleh camat. Setelah perkara didaftarkan oleh petugas layanan pendaftaran, penggugat atau pemohon diperbolehkan untuk pulang dan menunggu panggilan sidang, yang dimana akan dilaksanakan oleh jurusita atau jurusita pengganti pengadilan. Dalam pemanggilan, batas pemanggilan sidang terhadap para pihak wajib minimal 3 hari sebelum dilaksanakannya sidang. Persidangan di Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki beberapa tahapan, di antaranya 1. Perdamaian atau mediasi, yang hanya ada dalam perkara yang memiliki sengketa. 2. Pembacaan permohonan atau gugatan. 3. Jawab-menjawab, yang hanya ada dalam perkara yang memiliki sengketa. 4. Pembuktian. 5. Kesimpulan. 6. Putusan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara melalui jalur mediasi. Dalam hal mediasi, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang telah memiliki sertifikat,
yang dimana biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Pembacaan permohonan atau gugatan. Dalam hal perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka untuk umum. Surat gugatan atau permohonan yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat atau pemohon sendiri atau salah seorang majelis hakim. Penggugat atau pemohon punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan atau permohonannya, apabila penggugat atau pemohon merasa ada hal yang kurang dan apabila tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatan atau permohonannya, maka kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jawab-menjawab pada dasarnya hanya terjadi pada perkara perdata dengan sengketa, yang dimana jawaban pertama akan dilakukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat yang disebut eksepsi, lalu jawaban tersebut akan dijawab oleh penggugat kembali yang disebut replik, dan kembali tergugat dapat memberikan jawaban terhadap replik tersebut yang disebut duplik. Jawab-menjawab biasanya berkaitan dengan dalil-dalil formil dari gugatan, seperti kadaluarsanya gugatan, gugatan belum dapat dilakukan, atau mengenai tidak adanya kewenangan hakim dalam memeriksa perkara. Pembuktian adalah tahap di mana para pihak membuktikan dalil-dalil material atau substansial mengenai perkara yang diajukan. Pembuktian dilaksanakan dengan memeriksa alat-alat bukti para pihak. Adapun alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata, diantaranya 1. Surat-surat 2. Saksi 3. Persangkaan 4. Pengakuan 5. Sumpah 6. Pemeriksaan setempat 7. Rekaman elektronik. Kesimpulan adalah tahap di mana para pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir, yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tulisan. Pada tahap putusan, majelis hakim akan membacakan putusan yang memuat hasil musyawarah majelis hakim mengenai perkara. Setelah dibacakan putusan tersebut, para pihak berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila para pihak tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Setelah putusan diumumkan, para pihak dapat mengambil salinan putusan pada layanan produk pengadilan. Petugas layanan produk pengadilan memiliki tugas untuk menyerahkan produk pengadilan kepada para pihak berperkara, baik itu salinan putusan atau penetapan, dan akta cerai. Sekian mengenai penjelasan prosedur berperkara di Pengadilan Agama Masohi, dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.